Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam semuanya, adik-adik. Em, Malam Pak. Pada hari ini kita akan belajar mengenai sesuatu ya. Jadi untuk pertama kita harus membaca doa terlebih dahulu. Silakan Mas Panji untuk dipimpin membaca doa. Baik Pak, mari kawan-kawan sebelum kita melakukan pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, jadi di sini Bapak sudah menyiapkan sebuah teks. Silahkan salah satu dari kalian membaca teks ini. Monggo, siapa yang mau? Saya Pak. Silakan, ayo Mas Bonde. Semut dan belalang. Pada suatu hari di musim panas, di sebuah ladang di hutan yang rimbun, seekor belalang sedang melompat-lompat riang, berkicau dan bernyanyi seperti sepuas hati. Pada saat itu, seekor semut lewat, membawa dengan susah payah butir jagung yang dia bawa ke sarangnya. Hai semut, kamu sedang apa? Ayo kemari dan bermain denganku. Lihat hari ini sangat cerah, tanya belalang. Ayo kita nikmati hidup kita. Aku sedang menyimpan makanan untuk musim dingin, kata si semut. Dan aku menyarankanmu untuk melakukan hal yang sama. Kenapa repot-repot menyiapkan makanan untuk musim dingin? Musim dingin masih lama, kata belalang. Lihat banyak sekali makanan saat ini tidak akan habis. Tapi semut tidak memperdulikan ajakan si belalang. Kemudian semut melanjutkan perjalanan dan melanjutkan kerja kerasnya. Sementara itu belalang memutuskan untuk tidur di atas rerumputan. Ketika musim dingin tiba, belalang mendapati dirinya lemah karena kelaparan. Sementara itu semut-semut terlihat bahagia dan bersenang-senang. Setiap hari mereka membagikan jagung dan biji-bijian dari lumbung makanan yang mereka kumpulkan di musim panas. Udah Pak? Oke, terima kasih Mas Bonde. Iya Pak, semuanya. Ya, untuk adik-adik semuanya, coba tebak. Ini teks apa? Ada kata-kata semut, ada kata-kata belalang, ada kata-kata belalang bisa bernyanyi. Coba tebak, teks apa? Teks fabel Pak. Cerita, Oke, Pak. betul sekali. Teks cerita fabel. Nah, apa itu teks cerita fabel? Teks cerita fabel itu adalah teks yang berbentuk narasi menceritakan tentang hewan yang berperilaku menyerupai manusia. Biasanya ini ada cerita moral di dalamnya dan nantinya juga akan bisa diaplikasikan oleh para pembaca. Intinya seperti itu ya. Nah, berdasarkan teks yang kalian baca tadi, pastikan di sebuah teks ada strukturnya. Coba tebak ada berapa struktur dan apa saja struktur dalam teks fabel. Silahkan. Ada yang tahu? Mas Giat? Oke, kalau Saya, Pak. belum tahu, silakan. Struktur teks fabel itu ada orientasi, terus ada Ya, konflik, sama apa namanya resolusi dan koda, Pak. oke. Terima kasih Mas Rizal ya. Jadi benar seperti yang dikatakan oleh Mas Rizal, ada 4 struktur yaitu struktur orientasi, struktur konflik,
ada resolusi, kemudian yang terakhir adalah ada koda. Nah, jadi strukturnya seperti ini ya. Yang pertama ini adalah orientasi, pengenalan masalah, kemudian masuk kepada komplikasi atau konflik, di mana awal konflik mulai terlihat di sana, kemudian masuk pada resolusi, di mana itu merupakan solusi atau solusi dari sebuah permasalahan yang muncul pada komplikasi. Dan terakhir adalah koda, yaitu kesimpulan akhir atau biasanya berisi mengenai tema. Seperti itu ya intinya. Nah ini seperti ini. Jadi di awal itu intinya pengenalan, ada latar tokoh, ada waktu, dan ada juga peristiwa itu terjadi di mana, dan komplikasi berkaitan dengan konflik seperti yang Bapak tadi bicarakan. Lalu di resolusi ada solusi dari konflik yang dialami pada tokoh pada komplikasi. Kemudian di koda terdapat amanat yang bisa diambil dari keseluruhan cerita. Selanjutnya, di sebuah teks, selain ada struktur, pastikan ada sebuah kaidah kebahasaan yang khas pada teks tersebut. Silahkan, ada yang tahu kaidah kebahasaan apa aja yang terdapat pada teks fabel? Monggo Mas Panji, silakan. Gimana, Pak? Kaidah kebahasaan apa saja yang terdapat pada teks fabel? Maaf, Pak, saya kurang tahu kalau kaidah kebahasaan yang di dalam teks fabel, Pak. Oh, begitu ya. Ya tidak apa-apa Mas Panji. Jadi, ada yang tahu mungkin? Kalau belum tahu nanti Bapak jelaskan. Tidak tahu, Pak. Tidak tahu ya. Ya, jadi di dalam suatu teks fabel ada unsur kebahasaan toh yang biasa kita kenal dengan kaidah kebahasaan. Terdapat setidaknya 4 kaidah kebahasaan ya. Yang pertama itu ada kaidah kebahasaan mengenai keterangan waktu. Coba ada yang bisa menyebutkan kaidah kebahasaan keterangan waktu di sini yang mana saja? Salah satu saja, yang mana? Kaidah kebahasaan keterangan waktu. Mas Panji mungkin bisa menjawab terkait kaidah kebahasaan keterangan waktu? Atau Gimana, Pak? kaidah kebahasaan keterangan waktu? Coba. Mungkin kaidah kebahasaannya ya. Ya, coba yang mana coba? Pada suatu hari itu mungkin, Pak. Ya, betul. Terima kasih Mas Giat. Nah, selain kaidah kebahasaan terkait waktu, ada juga kaidah kebahasaan terkait tempat. Nah, terkait waktu itu contohnya pada suatu hari. Sedangkan terkait tempat itu contohnya pada di hutan yang rimbun. Seperti ini ya. Nah, ya pada suatu hari itu termasuk kaidah kebahasaan waktu, lalu di hutan rimbun itu termasuk kaidah kebahasaan tempat. Selanjutnya, terdapat kaidah kebahasaan yaitu kata kerja transitif dan intransitif. Nah, kata kerja transitif itu adalah kata kerja yang menggunakan biasanya diawali dengan memerlukan sebuah objek seperti itu. Biasanya diberi kata kerja yang diberi dengan afiks, baik itu prefiks maupun sufiks seperti itu. Silakan ada yang bisa memberitahu kata kerja transitif itu yang mana saja? Kata kerja dengan prefiks mem atau kata kerja dengan prefiks ber seperti itu. Monggo. Mas Panji mungkin bisa memberitahu kata kerja dengan prefiks mem atau prefiks ber atau intinya kata kerja seperti itu. Kalau katanya seperti membuat, itu bisa atau tidak, Pak? Bisa.
membuat. Oke, terima kasih ya Mas Panji. Nah, saya Baik, membuat kalau di dalam naskah ini, kalau di dalam teks ini, kata kerja salah satunya ialah membawa. Ini termasuk kata kerja transitif. Sedangkan kata kerja intransitif, kata kerja yang sebenarnya tidak perlu ada objek, itu kata-kata seperti tidur. Sebenarnya pada kalimat sementara itu belalang memutuskan untuk tidur di atas rambutan. Kalau cukup sampai tidur ini tidak apa-apa, sudah bisa dipahami. Seperti itu. Terima kasih Mas Panji. Dan selanjutnya ada kata sandang, si, dan sang. Siapa yang bisa menyebutkan? Dan semuanya pasti tahu ya, kata sandang, si, dan sang ini terdapat di sini. Di kata si semut dan si belalang. Apa perbedaan si dan sang? Si itu biasanya dikategorikan pada hewan-hewan biasa seperti si semut, si kancil, si belalang. Sedangkan sang dikategorikan pada hewan-hewan yang bermakna tinggi, bermakna besar seperti sang singa, sang raja hutan, sang ratu lebah, dan lain sebagainya. Selanjutnya, yaitu adalah kata kerja, kata hubung. Bukan kata kerja, maaf, kata hubung. Ada lalu, kemudian, dan akhirnya. Salah satunya seperti ini. Kemudian semut melanjutkan perjalanan. Oke, lanjut. Nah, ini seperti yang saya tadi jelaskan mengenai kata kerja. Selain tadi ada kata membawa, ada memegang, mengangkat, ada kata kerja intransitif, yaitu diam, tidur, mandi, yang intinya tidak memerlukan objek. Biasanya kata kerja tidak perlu sufiks atau maupun prefix. Adapun kata kerja si dan sang seperti yang saya tadi jelaskan. Kemudian kata hubung dan kata keterangan tempat dan waktu ini pasti ada di sebuah cerita teks fabel ya, karena perlu penggambaran tempat dan waktu secara baik agar bisa dibayangkan seperti itu. Selanjutnya tadi sudah mengenai unsur kebahasaan. Nah, untuk menulis sebuah teks cerpen pastikan terdapat langkah-langkahnya. Nah, apa saja langkah-langkah yang diperlukan untuk menulis sebuah teks fabel? Coba, ada yang bisa menyebutkan langkah-langkahnya saja? Mungkin Mas Ibnu bisa menyebutkan salah satu saja langkah-langkahnya. Atau mungkin Mas Agam Ya Pak. bisa menyebutkan salah satu langkah-langkah untuk menulis sebuah teks fabel? Langkah-langkah menulis teks fabel. Ya, Kurang tahu Pak. kurang tahu. Nah, jadi kalau kurang tahu Bapak jelaskan ya. Untuk menulis langkah-langkah teks fabel itu, kita memerlukan yang pertama, untuk menulis teks fabel kita harus menentukan apa dulu moral atau pesan moral yang ingin kita sampaikan. Pesan moral kan terletak pada koda. Nah, di sini. Apa pesan moral yang akan kita sampaikan? Nah, di sini kan si semut bekerja keras. Sedangkan si belalang tidur di atas rembutan atau biasa kita sebut bermalas-malasan ya. Nah, si belalang lemah karena kelaparan, sedangkan si semut berbahagia dan bersenang-senang karena bisa makan dan membagikan jagung dan biji-bijian. Seperti itu. Jadi amaratnya itu seperti pepatah, berakit-akit dahulu, bersenang-senang kemudian. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya, ketika kita sudah menetapkan pesan moral, kita harus tahu karakter apa saja yang akan kita masukkan dalam sebuah cerita. Nah, ini itu karakternya. Coba, karakternya apa saja dalam cerita ini? Ada yang tahu karakter cerita dalam cerita ini? Siapa saja yang ada di dalam cerita ini? Semut, Pak. Belalang dan semut, Pak. Oke, terima kasih ya. Semut dan belalang, betul tadi apa dikatakan Mas Bonde sama Mas Giat sama Mas Panji. Semut dan juga belalang. Nah, pentingnya kita memilih karakter itu karena tiap hewan itu kan biasanya memiliki karakter khasnya tersendiri.
Contoh misal rubah itu karakternya biasanya licik. Lalu kukang itu biasanya karakternya itu pemalas, seperti itu ya. Nah, kita harus bisa memilih karakter yang sesuai dengan sifat-sifat yang nanti akan digambarkan pada karakter tersebut, seperti itu. Selanjutnya ialah pemilihan latar. Nah, latar ada dua, latar tempat dan juga sebelum latar kita masuk ke konflik terlebih dahulu. Jadi lebih jelas ya. Konfliknya di sini ialah konfliknya ini. Si semut itu sedang menyiapkan makanan untuk musim dingin. Sedangkan si belalang ini mengajak si semut untuk tidak usah repot-repot menyiapkan, malas-malas saja seperti itu ya. Nah, ini konflik yang muncul pada cerita ini. Jadi yang satunya itu ingin bermalas-malasan, yang satunya itu ingin menyimpan makanan dengan berusaha keras membawa makanan sampai ke sarangnya. Seperti itu. Nah, setelah kita membuat konflik, kita masuk ke latarnya untuk menggambarkan cerita tersebut. Nah, latar ada dua, latar waktu dan juga latar tempat. Coba, latar waktu dan latar tempatnya di mana ini? Untuk latar tempatnya silahkan Mas Rizal. Di mana coba latar tempatnya? Latar tempatnya di sebuah ladang di hutan yang rimbun, Pak. Oke, terima kasih. Betul sekali Mas Rizal. Untuk latar waktunya ini pada suatu hari ya, jadi tidak diketahui pasti pada suatu hari. Nah, di hutannya rimbun. Selanjutnya ialah kita harus menentukan resolusi atau kita mau ending ceritanya atau akhir ceritanya seperti apa. Kalau di dalam cerita ini, akhir ceritanya ialah seperti ini. Jadi belalangnya sudah kelaparan, melemah, sedangkan semutnya berbahagia dan bersenang-senang bisa makan dari biji-bijian yang mereka simpan di lubung makanan mereka. Seperti itu ya. Nah, jadi seperti ini jelasnya untuk langkah-langkah penulisan teks fabel, penetapan pesan moral, karakter cerita, penentuan konflik, pemilihan latar, penentuan resolusi, semuanya sama seperti yang tadi saya jelaskan. Nah, seperti itu. Nah, coba ada yang bisa menghubungkan ini istilahnya yang mana? Untuk coba ada yang bisa menghubungkan itu berisi kata apa? Saya, Pak. Saya Pak. Ayo, silakan Mas Giat. Atau siapa? Salah satu saja. Gantian Pak, gantian Pak. Mas Ibnu. Mas Ibnu. Silakan Mas Ibnu. Yang di sini Pak, yang pada suatu hari. Oke, betul sekali ya. Pada suatu hari itu kata unsur kebahasaan yang menyebutkan kata keterangan tempat seperti itu. Nah, untuk yang G nih coba apa? Apa isi dari kata G? Saya, Pak. Siapa yang bisa? Silakan Mas Panji. Itu yang G harusnya diisi kata sarang ya, Pak. Oh iya, betul sekali kata sarang ya. Kata sarang itu keterangan tempat. Nah, seperti itu. Terima kasih. Dan H ini coba apa isinya? Yang terakhir, udah pasti kelihatan. Nah, ini isinya yaitu akhirnya ya. Akhirnya itu kata hubung. Kata hubung antar kalimat. Seperti itu. Mantap sekali Mas Panji dan juga Mas Ibnu. Selanjutnya, nah, ini Bapak ada TTS, teka-teki silang. Siapa yang bisa menjawab teka-teki pada kolom 2 mendatar? Saya, silakan, Pak. pada kolom 2 mendatar. Silakan. Semi. Oke, kita coba ya, pas atau tidak. Semi. Oke, cocok sekali. Selanjutnya pada kolom 3 mendatar ya. Silakan, ada yang bisa? 3 mendatar. Bagaimanakah sifat semut? Dia mengumpulkan makanan, mengumpulkan bahan-bahan makanan pokok Rajin, Pak. seperti Saya, Pak.
Rajin. Oke, Mas Ibnu lagi. Aktif sekali Mas Ibnu. Rajin ya. Kita coba apakah cocok. Ya, cocok. Betul sekali. Nah, terakhir ini. 1 menurun. Hewan apa yang berusaha mengumpulkan makanan? Mas Giat mungkin? Saya Pak. Hewan apa yang Ya, apa? semut. Mungkin Pak. Semut. Oke, kita coba ya. Semut. 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 Oke, cocok ya? Nah, sip. Pintar-pintar semua. Masya Allah. Ini untuk kata yang 3 ini tidak perlu karena ini ada kesalahan. Jadi kita langsung lanjut saja. Nah, coba siapa yang bisa menyimpulkan atau memberitahu apa pesan yang terkandung dalam cerita Fabel, Belalang, dan Semut? Pesannya itu apa? Cerita Fabel, Belalang, dan Semut. Amanatnya apa? Kerja keras Pak. Gimana? Kerja keras. Bekerja keras, betul. Ada yang bisa menambahkan lagi? Hidup itu keras, Pak. Waduh, hidup itu keras. Betul. Yang lain, coba. Sedia payung sebelum hujan, Pak. Waduh, ini juga betul ini. Sedia payung sebelum hujan ya. Ya, bersiap-siap itu lebih baik. Ada yang kata lain lagi? Jangan menyerah, Pak. Tetap semangat. Waduh, ini sudah mirip sama lagunya The Massive ya. Jangan menyerah, tetap semangat. Oke. Betul, Pak. Jadi intinya semuanya itu benar semua terkait mengenai kerja keras, terkait mengenai jangan bermalas-malasan. Seperti Bapak tadi omongkan, berakit-rakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Kalau kita di awal itu bersungguh-sungguh, bekerja keras, pasti di akhir kita bisa bersenang-senang, bisa santai, seperti itu. Nah, sekian pertemuan kita, tapi sebelum itu Bapak beri tugas untuk pertemuan selanjutnya, yaitu kalian silakan buat teks cerita fabel, bebas temanya mau terkait kejujuran, mau terkait apapun itu, membahas korupsi, wah tidak apa-apa ya. Karakternya silakan dipilih sesuka kalian, secocoknya, dan semoga dan bisa kalian kumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Dan untuk presensi Bapak sudah kirimkan melalui WhatsApp group berupa Google dokumen yang nanti bisa kalian buka, kalian akses dan kalian tulis nama, NIM, juga kelas. Oke. Oke, sebelum kita tutup Bapak ada sebuah pantun. Pagi-pagi main ke taman, main pun sambil makan tomat. Kalian bilang cakep dong. Cakep. Waduh, oke. Cakep. Jangan Mas Panji ini semangat sekali ya. Cakep, Jangan lupa tugas dikerjakan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya tutup, kita Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih, sampai jumpa ya. Iya, Pak. Baik, terima kasih, Pak.